Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online yang saat ini kita sama-sama akan mengawalinya. Dan kiranya berkat dan pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita semuanya. Baik, untuk mengawali kita akan pujikan satu pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita akan mengawali di dalam doa. Tuhan, janji-Mu seperti fajar yang selalu akan muncul di pagi hari dan tidak pernah terlambat untuk memancarkan sinar kasih-Mu. Saat ini kami menyerahkan untuk perjalanan ibadah kami. Tuhan, pimpin dan sertai untuk kami semua, baik yang saat ini berada di rumah dan di mana mereka berada. Tuhan melawat dan Tuhan menjangkau mereka semua, sehingga kami rasakan dan menikmati akan berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, biarlah pertolongan-Mu selalu nyata bagi kami, awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan yang menopangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengawali ibadah ini. Amin. Sebagai nats bimbing kita dari Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimana kita harus memilih jalan kehidupan ini. Dan yang pasti kita tetap harus memilih. Karena itu biarlah pilihan kita mendapatkan pertolongan dan kemampuan dari Tuhan, sehingga kita boleh
mendapatkan pilihan yang tepat. Sebelum lanjut kita mendengarkan renungan ini, kita kembali akan nyanyikan pujian. Ku tetap setia, seperti wanita yang mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Bacaan kita pada pagi ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Puji nama Tuhan. Jadi renungan kita pada pagi hari ini, pilihan yang tepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana di dalam nats pembimbing tadi, bahwa berjuanglah ya, untuk berjalan di jalan yang sempit. Dan memang perjalanan kita adalah satu perjalanan yang penuh dengan resiko. Jadi di dalam hal ini kita harus memilih, menentukan pilihan kita. Sebagaimana nasihat Musa kepada bangsa Israel di akhir hayatnya, dikatakan bahwa ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi dua hal yang sangat kontras ini akan berada di hadapan kita. Seperti kita dalam persimpangan jalan, dan kita harus menentukan pilihan kita. Jalan mana yang harus kita pilih? Jalan kehidupan atau jalan kematian? Jalan keberuntungan atau jalan kecelakaan? Dan inilah yang terjadi. Dan dalam hal ini kita tidak bisa berdiam dan tidak memilih. Jika kita memilih tidak memilih, itu pun artinya menjadi pilihan kita. Sebagaimana teguran kepada sidang jemaat di Laodikia, engkau dingin tidak, panas tidak. Jadi ibaratnya suam-suam.
Dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kita mengikut Tuhan. Sekali lagi, bagaimana Musa menasihatkan kepada bangsa Israel untuk menentukan pilihannya. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi inilah titik beratnya di dalam kehidupan kita untuk menentukan pilihan, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita. Dan kita tetap setia sampai akhir menutup mata. Dan begitu juga Tuhan senantiasa menyatakan bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi, supaya kita diberikan kekuatan untuk memilih. Di dalam Injil Matius, dua pilihan. Yang pertama, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jadi pilihan yang pertama, masuklah melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit itu. Dikatakan bahwa banyak orang yang akan melewati pintu ini, ya, pintu yang sesak ini. Namun dikatakan hanya sedikit orang yang mampu melewatinya. Karena itu pilihan yang pertama, melewati pintu yang sesak, pintu yang sempit. Dan Injil Lukas katakan bahwa berjuanglah melewati pintu yang sesak itu. Jadi ini pilihan yang memang penuh resiko, penuh kesulitan. Namun ujungnya adalah kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang kedua dikatakan pintu yang lebar menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pintu yang lebar berbicara kepada kemudahan, ya, jalan pintas dan instan. Dan ini orang yang banyak suka. Tetapi tentang kehidupan di masa yang akan datang, ini sangat berisiko tinggi. Karena kebinasaan itu artinya kematian selama-lamanya. Jadi tentukan pilihan kita semasa kita hidup ini. Jalan yang sempit atau sesak, atau jalan yang lebar. Jalan yang sempit menuju kepada kehidupan, dan itu hanya sedikit orang yang mampu melaluinya. Tetapi jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan, banyak orang yang masuk ke dalamnya. Sekali lagi menjadi peringatan bagi kita semuanya. Pilihan yang harus kita tentukan saat ini. Dan karena itu biarlah kita tidak dibuai dengan kemudahan, sesuatu yang bebas hambatan. Namun kita diingatkan bahwa Tuhan mau kesetiaan kita. Sebagaimana nasihat Musa kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan. Karena semuanya dihadapkan, ya, baik itu kecelakaan, kematian, kehidupan, ya, keberuntungan,
di hadapan mereka. Dan yang berhak memilih adalah kita. Dan biarlah pagi ini kita mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk berjuang masuk melalui pintu yang sesak itu. Dan kita sangat sadar dalam perjalanan iman kita yang memang tidak mudah. Secara fisik kita juga harus bergelut dengan kebutuhan kehidupan, keamanan, bahkan tentang tantangan-tantangan kesehatan yang terjadi. Pintu yang sesak. Dan ini sangat menguji kesetiaan kita di dalam kita mengasihi Tuhan untuk menentukan pilihan kita. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Jika kita memilih jalan yang sempit, itu berarti kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tetapi jika kita memilih jalan yang lebar, itu kebinasaan yang abadi di dalam neraka. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan selalu memampukan kita untuk melewati jalan yang sesak, yang sempit, namun di dalamnya kita tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang senantiasa memberikan kemampuan untuk kami, sehingga kami boleh memilih yang tepat. Bagaimana Tuhan memampukan kami melewati jalan-jalan yang sesak. Dan kami selalu melihat kasih dan anugerah-Mu yang selalu menyertai dan mendampingi dalam perjalanan kami. Dan untuk itu kesempatan ini kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mereka saat ini sedang berjuang dan bergumul tentang kehidupannya. Seperti mereka sedang berjalan di dalam jalan yang sesak. Banyak kesulitan, banyak permasalahan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan imannya. Tak tergoyahkan dengan apa yang sedang terjadi. Namun mereka tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Bahkan tetap berjuang. Karena itulah jalan yang harus dia lewati. Sebagaimana firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya sekali lagi Tuhan memberkati untuk kami semua. Di mana kami berada saat ini. Baik di dalam rumah tangga kami, Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu, Tuhan senantiasa pagari dan berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Kiranya pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengucap syukur karena kita boleh berkesempatan untuk kembali merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
karunia limpahkan berkat damai dan sejahtera-Mu kepada kami semua. Melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menuntun dalam perjalanan kami. Dan Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.